bahagia. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami akan mempersembahkan film untuk memenuhi nilai kami di mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Abifah dengan NIM 2024 008180. Di sini saya sebagai Pak Alex dan Sigit. Perkenalkan, nama saya Hafid Febrianto dengan NIM 2024 008189. Di sini saya berperan sebagai Riko. Perkenalkan, nama saya Rivaldanto dengan NIM akhir 2024 00818198. Saya di sini berperan sebagai Arman. Perkenalkan, saya Taufik Aliza dengan NIM 2024 008 193. Saya di sini berperan sebagai Ria. Pak Alex, ini ada kandidat teratas untuk mengisi supervisor produksi, ada Sigit dan Arif. Sigit punya pengalaman 6 tahun di bidang otomotif, sedangkan si Arif IPK-nya lumayan tinggi. Ya, saya dengar Arif keponakannya Pak Arman. Ya, tapi kan kita harus tetap profesional karena kan semuanya harus sesuai prosedur. Tapi kalau nanti Pak Arman minta dipertimbangkan, Ya kalau kita misalnya melihat ya pasti organisasi ini akan kehilangan kepercayaan ya. Kadang yang paling sulit itu bukan milih orang, tapi tetap jujur saat ada tekanan. Betul sih, ya pasti kita kali ini akan menseleksi kandidat itu dengan seadil-adilnya. Silakan masuk. Silakan duduk. Masuk. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Arif. Di sini saya sebagai fresh graduate. Dan IPK saya lumayan sih, kan tinggi. Ceritakan mengapa sih kamu itu tertarik pada bidang supervisor produksi? Saya baru lulus Pak, tapi saya yakin bisa memimpin karena sudah sering bantu usaha keluarga di bidang manufaktur. kalau bawahanmu lebih tua dan berpengalaman, bagaimana kamu akan memimpin mereka? Kalau saya sudah jadi supervisor, mereka harus melatih saya kan Pak? Baik Arif, kami akan menghubungi kamu setelah tahap ini berakhir. Terima kasih. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf ya, Pak Alex sedang ada keperluan dinas di luar. Jadi hari ini saya dan Mbak Lia akan melanjutkan proses wawancara. Terima kasih Pak. Tidak masalah. Sekarang saya sudah siap untuk diwawancara. Baik, kami lihat Bapak punya pengalaman cukup lama ya di bidang produksi. Iya Pak, saya punya pengalaman 6 tahun di bidang otomotif, terutama di perusahaannya gitu Pak. Awal-awal saya dipercaya menjadi operator, kemudian dipercaya lagi dinaikkan jabatannya menjadi leadership produksi gitu Pak. Wah, menarik ya. Jadi menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mengelola tim produksi? Jadi gini Pak, tantangannya itu tentang waktu dan manusia ya. Karena
target kita itu lumayan besar gitu, dan juga itu bisa dikejar. Tapi ya menjaga semangat orang-orang di balik itu juga lumayan sulit Pak, karena ya kita kan tidak tahu sifat manusia itu pasti berbeda-beda. Jadi ya saya selalu berusaha gitu Pak, jadi contoh buat mereka. Kalau tim saya lembur, saya juga tentunya ikut dorong gitu biar mereka itu tetap semangat gitu. Jadi ya kalau ada kesulitan ya paling saya juga bantu secara langsung gitu, karena saya juga percaya gitu, orang itu akan bekerja lebih baik gitu ketika mereka itu bisa dihargai. Pendekatan yang bagus. Lalu bagaimana jika ada anggota tim yang sulit diatur atau kurang disiplin? Gini Mbak, tentunya ya saya sebagai seorang individu ya, saya pasti akan mengajak dia untuk bicara empat mata terlebih dahulu, karena orang seperti itu butuh didengar. Tentunya kalau mereka mengulangi kesalahan yang sama ya saya akan menegur gitu Mbak, agar mereka itu tidak melihara pekerjaan mereka. Kalau boleh saya tahu, alasan Bapak pindah dari perusahaan sebelumnya apa? Alasan saya itu saya tentunya ingin berkembang ya Pak di lingkungan yang baru, karena hal tersebut itu bisa memberi saya tantangan yang lebih besar. Jadi bukan karena ada masalah di tempat yang lama Pak? Tentunya tidak ya Pak, karena saya juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan lama di perusahaan dulu gitu. Karena saya juga percaya Pak, Mbak gitu, cara kita meninggalkan pekerjaan yang lama untuk mencari lingkungan yang baru itu bisa menilai kita itu seberapa siap sih akan lingkungan yang kita hadapi ke depannya. Kalau nanti Bapak diterima di sini, apa yang akan Bapak lakukan di bulan pertama? Tentunya pada bulan pertama saya akan banyak belajar dulu Pak, bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana sistem di perusahaan ini berjalan gitu. Jadi itu yang akan saya lakukan di bulan pertama. Tapi tentunya saya juga siap untuk memberi masukan jika itu dibutuhkan, kalau emang perusahaan ini berkenan. Ya. Sikap yang bijak Pak Sigit. Terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih juga Pak, Mbak. Saya senang berdiskusi dengan kalian seperti ini. Baik, Bapak Sigit, wawancara cukup sampai di sini. Kami akan hubungi Bapak setelah evaluasi akhir. Nah, terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Pagi Arif. Pagi Pak. Saya dengar proses seleksi yang selesai ya? Benar Pak, kami sama Pak Adiko sedang menilai hasil wawancara dan tesnya. Bagus. Oh ya, Arif itu keponakan saya. Anaknya itu cerdas, rajin. Saya harap bisa dipertimbangkan. Iya Pak, akan kami catat dan akan kami pertimbangkan. Tentunya Pak, tapi keputusan akhir kan tetap berdasarkan hasil penilaian objektif itu Pak, bukan dari siapa orang itu. Saya hanya meminta sedikit fleksibilitas. Kadang anak-anak juga ingin membantu anak muda untuk berkembang. Maaf Pak, ini rekap nilai semua kandidat. Baik-baik. Sudah, saya percaya sama kalian. Tapi ingat, nama baik perusahaan itu juga penting. Waduh Pak, kalau nanti beliau atau Arif gagal, saya takut kita disalahkan. Yo, nggak apa-apa Bang. Kalau keputusan kita adil kan pasti kita nggak salah. Biarlah waktu yang membuktikan kalau Arif belum mantap dengan pengalamannya. Baik Pak.
kalau saya naikkan nilai wawancara Arif dengan Ben saja, dia bisa lolos. Pak Arman pasti senang. Loh, kenapa masih di sini kok? Mbak Lia, saya cuma bingung harus apa. Tentang nilai Arif. Saya takut kalau dianggap menantang atasan, kalau nggak bisa bantu dia. Kok, jujur itu emang berat. Tapi kalau kamu mulai bohong, kamu gak akan menang selamanya. Iya Mbak, terima kasih. Saya nggak akan ubah data ini. Gini Pak Arman, berdasarkan dari hasil tes, wawancara dan beberapa psikotes, kandidat terkuat itu Sigit. Sigit itu nilainya unggul Pak di semua aspek itu dibandingkan dengan Arif. Jadi bukan Arif. Arif bagus Pak. Kami merekomendasikan untuk posisi staf teknis agar bisa belajar dulu. Kalian benar. Saya terlalu ikut campur. Terima kasih kalian sudah tetap jujur. Ya, kami berdua hanya menjalankan amanah Pak, karena keputusan objektif itu akan menjaga kepercayaan perusahaan. Akhirnya semua selesai juga ya Pak. Akhirnya ya, tapi emang bener loh. Kadang keputusan yang benar tuh bikin takut di awal, tapi yang di akhir. Ingat ya buat kalian berdua, jujur itu dasar dari keadilan organisasi. Betul. Betul Pak. Terima kasih. Iya Pak.